Ada 7 bab. Bab 1 gereja, bab 2 tugas panggilan gereja, bab 3 keanggotaan gereja, bab 4 kepemimpinan gereja, bab 5 ikatan kebersamaan GKJ, bab 6 pengelolaan uang dan harta gereja, bab 7 hubungan kerjasama, bab 8 penutup. Sudah selesai ya pembacaannya. Sistematika batang tubuh sudah selesai. Ya, tadi yang disampaikan Pak Nubramdi dan rekan-rekan terdahulu maupun yang akan disampaikan Bapak Ibu silakan disiarkan kembali ya. Mas Pur tadi sudah mendaftar supaya yang kemarin disampaikan untuk diperhatikan juga. Saya buka termin yang pertama. Sebelah kiri saya, sebelah kiri dari Semarang, Purworejo. Depan tidak ada, sebelah kanan Pak Nubramdi, silakan. Oh, depan dari Gunung Kidul ada 4, silakan dari Semarang. Ya, terkait dengan draft dia, mestinya bab 1 kita ikuti perkembangan tadi, itu dimasukkan sebagai penjelasan atau keterangan umum, karena nanti akan menampung satu pasal berkaitan dengan istilah-istilah, menampung tadi masukan-masukan. Kemudian perlu adanya penambahan pada lebih luas pada pengantar dari tata gereja, tata laksana GKJ. Itu nanti akan menerangkan hal-hal yang tadi tidak tertampung di dalam mukadimah. Selanjutnya, sebagaimana tadi usulan dari YLPHS bahwa penataan untuk kepentingan legal entity-nya bisa dimasukkan di dalam tata gereja lebih dahulu, kemudian masuk di dalam tata laksana. Ini perlu ada di sini nanti penegasan untuk dimasukkan ke dalamnya. Demikian, terima kasih. Tapi prinsipnya bab 1 sampai bab 8 persis itu atau ada perbedaan, Bapak? Kalau babnya kan sudah berubah, ada tambahan menjadi penjelasan umum, bab 2-nya gereja dan sebagainya. Jadi bab 1 menjadi penjelasan umum. Penjelasan umum. Kemudian bab 2-nya bisa berjalan seperti ini. Oke. Jadi bab 1 ada penjelasan umum, kemudian bab 1 konsep ini dan berikutnya menjadi 1 bab berikutnya. Sehingga ada 9 bab itu Pak ya. Dari Purworejo silakan. Kalau penjelasan umum sudah di pengantar, maka bab 1 itu justru penjelasan Pak. Jadi kelasiman orang bikin aturan. Itu bab 1 itu penjelasan, bukan di lampiran. Karena dari bab 1 itulah mau masuk sebenarnya ke apa yang mau diterangkan. Itu kaidah umum seperti itu. Ada satu bab yang belum dimasukkan di sini, yang itu juga penting menurut saya, yaitu bab mengenai penyelesaian persoalan. Bukan tidak mungkin sebuah organisasi tanpa penyelesaian persoalan. Ini harus dimasukkan Pak. Mekanismenya bagaimana, lalu bagaimana yang tadi bersifat pastoral transformatif dalam koridor itu bagaimana penyelesaian persoalan. Itu saya kira perlu dimasukkan bab itu. Jadi sebelum penutup Pak. Jadi kalau penutupnya itu ya babnya disesuaikan, tapi isinya itu sebelum penutup ada penyelesaian persoalan yang dijiwai oleh pastoral transformatif. Kalau dulu kan ada naik bandingkan sana, bandingkan sini, makanya kan gitu naik banding itu. Nah sekarang yang pastoral transformatif itu yang gimana? Itu saya kira justru pentingnya di situ. Terima kasih. Konkretnya Pak Siswa dengan usulan tadi kira-kira menjadi berapa bab itu? Tambah 2 bab. Yang bab 1 itu penjelasan istilah itu semua yang dipakai dijelaskan, termasuk pilar-pilar Bud Jawa itu apa saja tadi. Lalu tambah 1 lagi bab mengenai penyelesaian persoalan, istilahnya sebelum penutup Pak. Sebelum bab penutup itu ada penyelesaian persoalan, atau arti itu mau diletakkan di mana terserah, itu usulan saya. Terima kasih. Ya dari Semarang yang tadinya 8 bab menjadi 9, kemudian dari Purworejo yang tadinya 8 menjadi 10 bab gitu ya. Oke, berikutnya dari Jogja Utara, Mas Pur silakan. Baik.
Terima kasih. Yang pertama saya tetap mengusulkan untuk keanggotaan itu jadi bab 3, tugas gereja jadi bab 4. Karena runtutannya keanggotaan lebih dahulu, baru tugas-tugas mengikuti dari keanggotaan seperti yang dulu. Kemudian saya masih juga menawar bahwa kita mengalami pergumulan dengan situasi lingkungan, hak asasi manusia, politik, ini belum terwadai. Nah, meskipun ada amanat perubahan total, tetapi tidak perlu takut untuk kemudian juga masih melihat tata gereja, tata laksana yang lama berkaitan dengan hak asasi manusia, politik, kemudian juga alam, ilmu pengetahuan, teknologi. Saya mohon untuk menjadi bab tersendiri di bagian setelah hubungan kerjasama. Karena apa ini sangat kita berkepentingan. Kasus yang ada dengan KPK maupun Polri, kita nggak bicara apa-apa. Pak ini sangat penting. Saya sedang mengkonsep tulisan di Bernas, mudah-mudahan beberapa hari kemudian muncul di sana. Nah, kalau itu ada mandat yang saya rasa jadi penting berkaitan dengan hal ini, sangat indah untuk disampaikan kepada warga gereja kita, bisa berperan di sana. Lingkungan sudah rusak, kita mau apa dan sebagainya. Oleh karena itu mohon untuk bisa diakomodasi hal yang masih berkaitan dengan tata gereja lama, ada hak asasi manusia, ada ilmu pengetahuan, teknologi dan teknik, itu dimunculkan. Karena dalam draft yang dulu dari komisi ada, tapi dalam materi justru tidak ada. Meskipun dulu menggunakan istilah metode, ilmu pengetahuan, dan teknik. Kata metode sebenarnya sama dengan teknik. Jogja Utara dulu dalam faksimile ke sinode menyampaikan dikembalikan seperti semula, tapi justru malah di sini hilang. Sayang sebenarnya. Padahal di Mukadimah kita sudah jelas di sana ada amanat kebersamaan berkaitan dengan peran-peran keutuhan ciptaan. Nah, kalau di batang tubuh tidak ada, lalu mau dikemanakan? Terima kasih. Jadi intinya usul tambah bab tentang lingkungan, HAM, IPTEK gitu ya. Satu bab saja. Oke. Berarti yang tadinya 8 menjadi 9 gitu ya. Ya, sebentar. Gunung Kidul dulu, silakan. Mengingatkan usulan kami yang tadi malam tentang penjelasan istilah seperti yang tadi disampaikan oleh pembicara pertama. Kemudian yang kedua tentang pengelolaan uang dan harta gereja di bab 6 itu ya. Itu menurut kami itu nggak perlu bab baru, tetapi di dalamnya gereja, klasis dan sinode begitu. Terima kasih. Ya. Jadi tambah bab tentang penjelasan istilah, tapi kurangi bab tentang pengelolaan dana harta gereja. Bukan begitu. Di situ kan ada bab pengelolaan uang dan harta gereja. Tetapi harta klasis dan sinode juga perlu dikelola, maksud saya begitu. Jadi ditambah judul dan isinya nanti di dalamnya, harta klasis dan sinode juga perlu dibicarakan untuk bagaimana pengelolaannya begitu. Oke, diakomodir dalam pasal-pasal ya. Dalam bab itu begitu. Terima kasih. Ya, Pak Novembri, silakan. Baik. Saya nggak tahu apa nambah bab atau nambah pasal, cuma ada beberapa yang penting. Yang pertama, mungkin tahun berdiri dan lamanya berdiri gereja perlu dicantumkan juga di situ. Kalau itu nanti mau kita pakai untuk legal entity di gereja lokal, itu tidak ada. Kapan sih berdirinya, lama berdiri. Yang kedua, mungkin perlu ditambah pasal juga yang memang pilihan kita, sistem pemerintahan gereja. Dan itu juga nanti akan diuji di dalam tindakan hukum kita. Yang ketiga yang perlu diatur pasal kuasa tertinggi. Mungkin sebelum pasal 10, kuasa tertingginya itu siapa yang bisa mewakili dalam dan keluar itu. Terus hierarki persidangan belum ada. Biasanya kita kalau berhadapan dengan hukum selalu ditanya, ya tahu ini sudah diputuskan di mana, kan hierarki persidangannya tuh di mana yang paling tinggi itu untuk diatur di gereja. Apakah nanti
komisi-komisi rapat jual tanah sudah bisa, atau rapat pleno atau rapat itu kan persidangan. Partai-partai kan kongres misalnya, LSM mungkin pertemuan nasional dan seterusnya. Gitu. Terus yang keempat tentang pengelolaan uang, itu apa tidak dibuat semacam pasal tentang tahun buku ya, tahun buku, dan nanti di tata laksananya itu kebanyakan cuma himbauan-himbauan, bahwa dieksplisitkan aja bahwa pengelolaan harta kekayaan itu memakai standar IAI, ya akuntansi, Ikatan Akuntansi Indonesia, parameter, dan semua gereja wajib memakai akses sistem 8, kalau memang kekayaannya hanya sekian miliar, kalau sudah diantisipasi itu akses 12, dan akses kalau udah mulai triliun akses 18. Itu ukurannya jelas, jadi gereja yang tidak pakai akses itu kena siasat gerejawi kalau memang mau. Kalau cuma himbauan-himbauan semua kan sudah ada, tapi kenapa itu diatur di tata gereja? Nah, kalau mau mengatur tata gereja, parameternya harus jelas itu loh. Bukan sekedar himbauan teologis. Nah, yang keempat, semua yang tulisan-tulisan yang sifatnya dogmatis harusnya jangan masuk tata gereja toh. Yaitu nanti disisihkan aja, dimasukkannya ke pokok-pokok ajaran. Tata gereja memang secara organisasi gereja itu ditata piye gitu loh. Itu masukan dari kami, silakan mau ditambah bab atau pasal. Kalau itu sudah masuk menurut saya cukup. Tambah lagi memang ada pasal 1, pasal pembubaran. Ya, kalau memang bubar itu nanti aset-asetnya untuk siapa? Untuk negara atau untuk lembaga-lembaga sejenis. Ya. Makasih. Mas sudah mau menambahkan? Silakan. Ya. Saja. Sedikit saja saya hanya mengingatkan keputusan Raker 2 dan 3 bahwa memang khusus terkait dengan apa yang diusulkan oleh Pak siapa tadi dari Purwantoro itu sudah disepakati bahwa itu akan dimasukkan di pokok-pokok ajaran. Nah, sehingga ini saya hanya mengingatkan saja ya keputusan itu untuk moderamen sidang. Terima kasih. Silakan Mas Tomo ya. Atau sudah cukup? Apakah ada yang terlewat Bapak Ibu? Ya, sepintas kalau tadinya saya membayangkan bahwa kalau misalnya bukan alternatif sistematika yang ditawarkan oleh komisi, kemudian kita bisa buat alternatif sistematika lain gitu ya. Tapi nampaknya akan mengalami kesulitan juga kalau hari ini kita mesti sepakati sistematika ini atau ini gitu. Tapi namanya bisa kita terima adalah usul-usul tadi ditampung, kemudian nanti ya dibicarakan oleh komisi, kemudian sebelum, tentunya karena ada banyak masukan, sebelum sidang sinode tahap kedua, batang tubuh berserta uraiannya itu harus sudah kita terima. Gitu. Apakah kemudian masih perlu raker lagi sebelum sidang tahap kedua? Kalau misalnya tidak perlu, Mbak Nani mengusulkan, jadi tahap berikutnya, masukan-masukan tadi diserahkan kepada komisi, kemudian komisi berusaha keras untuk melengkapi dengan pasal-pasal yang dibutuhkan. Kemudian kepada klasis-klasis akan disampaikan hasil kerja dari komisi, kemudian silakan mengkomentarinya dengan format misalnya seperti yang disiapkan oleh Mbak Nani ini. Nanti ada format yang diberikan kepada klasis-klasis. Tapi paling tidak prinsipnya tadi seperti yang disampaikan Pak Novembri, harapannya tata gereja ini juga memperkuat posisi gereja dalam hal urusan hukum, meskipun kita juga punya tata dasar di tingkat sinodal. Bisa begitu Bapak Ibu? Mas Pur silakan. Baik, dengan catatan Bapak, hal-hal yang
dicatat betul, itu kemudian dilampirkan misalnya usul dari klasis-klasis, itu tolong juga disampaikan, atau dari floor ini menjadi memori, supaya apa? Ketika disampaikan ke gereja-gereja atau ke utusan-utusan, itu bisa terekam dengan jelas. Sebenarnya sebab pengalaman beberapa catatan kemarin kan tidak terakomodasi sehingga menjadi kredit kan. Dulu kami pernah usul kan gitu. Sehingga kalau itu menjadi rumusan yang disampaikan akan jelas. Oh ternyata ada klasis yang pernah usul begini. Ada klasis yang pernah usul begini. Sehingga itu jadi pertimbangan untuk bisa nanti dipercakapkan di klasis itu sendiri. Terima kasih. Tadi kami sudah koordinasi dengan komisi. Nampaknya tugas komisi adalah lebih menyiapkan bahan yang sudah jadi, sehingga pada tahap yang kemarin itu belum menyampaikan resume proses kita selama ini. Tapi ya karena dinamika percakapan itu menunjukkan bahwa kita membutuhkan dokumen dari percakapan-percakapan yang sudah lalu-lalu, bahan-bahan yang ada pada komisi dipercayakan untuk juga dimiliki oleh moderamen, nanti diharapkan kemudian bisa kita olah. Begitu Bapak Ibu, masih ada? Kalau cukup, kita akan masuk pada bagian mungkin warna sari, kemudian sensura morum atau penutupan ibadah. Oh, akan disampaikan oleh Mbak Nani dulu. Nanti bagian penutup setelah ini akan dipimpin oleh Pak Agus ya.